Kembali lagi di iNews Bali, pemirsa tentunya masih bersama saya dan Wakil Gubernur Bali Bapak Cho Ace. Ya. Kita langsung saja Pak lanjut dengan pertanyaan tadi, menyambung bagaimana Pak dengan pengusaha pariwisata, langkah-langkah apa, partisipasinya bagaimana dalam memberikan bantuan terhadap rekan sejawatnya nih Pak? Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa teman-teman pariwisata betul-betul tidak siap akan kondisi ini. Walaupun mereka punya aset, tapi untuk menjual aset juga sangat susah sekarang ya. Jadi pertama yang kami harapkan teman-teman pariwisata lah jangan sampai ada PHK. Ini sangat membantu sekali pemerintah manakala jangan ada PHK, jangan sampai ada dirumahkan tanpa jaminan. Ya masalahnya berapa kemampuan memberikan sekira bisa dibicarakan. Kemudian kalau bagi teman-teman pengusaha yang masih punya safe, masih mempunyai kemampuan untuk membantu, baik bantuan kepada teman-teman di rumah sakit berupa alat pelindung diri APD ataupun berupa sembako, sangat kami harapkan. Ini sudah berjalan. Baik. Jadi sudah berjalan, saya sendiri kebetulan sebagai ketua tim pemulihan, ini sudah menerima banyak bantuan dari teman-teman pariwisata juga. Oke, berarti sudah ada ya Pak sudah ya, ada. bantuan dari rekan-rekan pengusaha pariwisata lainnya. Dan Pak, seperti yang kita ketahui juga beberapa waktu lalu saya juga mendapatkan informasi, apresiasi juga untuk Pemprov Bali yang mendapat apresiasi langsung Pak dari Bapak Presiden tentang penanganan COVID di Bali yang mendapatkan acungan jempol karena tingkat kesembuhan cukup tinggi, sudah mencapai 65%. Bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan hal tersebut? Ya, tentu kita perlu syukuri bahwa Bali yang pada awalnya sangat disangsikan, terlebih bulan Januari, di mana pada waktu itu Cina sudah wabah, sedangkan di sisi lain wisatawan Cina di Bali itu masih sekitar 130.000 di bulan Januari. Dunia sudah menyoroti Bali, pasti Bali akan menjadi epicentrum, tapi Astungkara sebagaimana Bapak Gubernur menyampaikan laporannya ke Bapak Presiden, kita menuju ke posisi yang paling bagus di Indonesia, baik tingkat penyembuhan, kemudian mengendalikan pertumbuhannya lagi, ini sangat bagus sekali di Bali. Ya. Sudah ada yang bergabung bersama dengan kami, penelpon. Baik, kita langsung tersambung dengan Bapak Alfon dari Panjar. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Alfon. Swastiastu Pak Wagub. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Yang pertama mau nanya, kalau dari program atau targetnya Pemprov, COVID kapan bisa selesai? Karena dalam pelaksanaan kan harus punya target. Kalau memang mau mundur berapa bulan? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai COVID, recovery-nya perlu berapa waktu lamanya supaya semua golongan apapun, perusahaan apapun juga punya target juga kapan dia mulai start pelaksanaan. Itu aja Wagub. Baik. Om Swastiastu Pak. Terima kasih Bapak Alfon. Pertanyaannya singkat, jelas, to the point langsung Pak ya. Kapan Pak kira-kira COVID di Bali targetnya bisa bersih seperti itu? Ya. Memang ini pertanyaan yang sulit-sulit gampang dijawab ya. Sulitnya karena sampai sekarang kan belum ada obatnya. Jadi belum ada, kita lihat dari negara-negara lain, bahkan negara maju, second wave-nya, gelombang keduanya justru lebih dahsyat daripada yang pertama. Namun demikian kita juga melihat statistik kita terhadap pasien yang sedang dirawat sekarang, kemudian rentang penyembuhan yang rata-rata 13 hari rata-rata. Kemudian ya kita juga pakai datangnya PMI yang dari luar negeri masih cukup banyak yang akan datang. Ya tentu kita berharap setidak-tidaknya Pak Gubernur, kemarin kami dapat dengan para bupati dan wali kota, ini menargetkan kalau bisa akhir Mei ini kita bisa sudah menyelesaikan persoalan-persoalan di Bali. Walaupun ya kita tetap harus hati-hati karena second wave itu bisa terjadi setiap saat apabila kita lengah menyikapi ke depan. Ya. Oke, baiklah. Astungkara, itu harapan kita bersama, semakin cepat semakin baik ya Pak ya. Tadi juga menyambung pertanyaan dari Bapak Alfon terkait dengan recovery. Langkah-langkah recovery-nya Pak untuk kesiapan dari Pemprov Bali ketika wabahnya sudah selesai dan recovery-nya seperti apa? Iya, sekarang dalam tahap yang masih tahap pertama, tahap darurat, kemudian kita masuk ke recovery dan kita terakhir masuk ke tahap normalisasi. Dalam tahapan yang sekarang kalau ahli virus mengatakan kita sudah masuk ke tahap kedua, sudah ke tahap landai.
Jadi pertumbuhan growth-nya kita sudah bisa kita hentikan. Jadi kalau ada yang masuk 5 orang, yang sembuh pun 5 orang dan lain sebagainya, sudah kita masuk ke tahap landai. Kita sudah persiapan ke recovery. Jadi berapa persiapan yang kita lakukan, yaitu mendata potensi-potensi kita dan sekaligus kita mengadakan research tadi terhadap arah pariwisata pasca COVID. Apakah sama seperti dulu, apakah ada perubahan-perubahan arah pariwisata pasca COVID yang kita pelajari. Kita kaitkan kemudian dengan potensi dan kelemahan Bali, bagaimana menyambut era baru yang akan datang tersebut. Nah ini yang kita terus perhitungkan berapa waktu diperlukan. Astunggaro kalau kan kata memang bulan Mei atau sampai Juni sedikit ini bisa kita selesaikan semua persoalan COVID. 6 bulan kita akan masuk ke state recovery dan mudah-mudahan di tahun 2021 kita sudah mulai dengan kehidupan yang normal. Event-event kita bisa selenggarakan, promosi ke luar negeri kita bisa lakukan. Tentu juga harapan kita tidak saja Bali tapi negara-negara lain juga yang merupakan sumber pariwisata ataupun tempat kita nanti berpromosi juga mengalami hal yang sama sebagaimana Bali rasakan juga. Betul, semoga semuanya bisa langsung Ya. cepat recovery-nya Pak ya, 6 bulan tapi kalau bisa lebih baik dari itu astungkare seperti itu. Baiklah pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama juga Pak bahwa sebentar lagi kita di Denpasar Pak, bulan tanggal 15 Mei sampai 15 Juni mendatang akan ada pembatasan kegiatan masyarakat. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kurva sudah landai, tingkat kesembuhan sudah tinggi. Apakah ini masih diperlukan Pak kira-kira? Iya, masih. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Denpasar mulai tanggal 15 yang akan datang ini, PKS, pembatasan kerja, Yes. ya itu jadi ini sebenarnya sudah segaris dengan baik itu maklumat Kapolri, baik juga himbauan dibuat oleh Pak Gubernur, kemudian juga dalam bentuk keputusan bersama dengan Gubernur, dengan Majelis Desa Pekraman, Desa Adat, kemudian dengan PHDI, sudah satu line, sudah satu arah semua. Baik. Sekarang Wali Kota membuat payung hukumnya lebih kuat lagi. Jadi bahwasannya kita diam di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ini sudah dari dulu pola ini kita sudah pakai. Sekarang Wali Kota membuat lebih tegas lagi dalam bentuk payung hukum yang dibuat dalam bentuk perwali. Oke, Ya, baiklah itu sudah tadi segaris. masih sangat diperlukan ya Pak ya. Jadi Masih. mungkin Terutama- bisa dikatakan ini bisa penumpas, semoga ini berlaku bisa beres lebih cepat. lebih Iya, baik. karena kan kultur masyarakat, kalau yang lain-lainnya lebih condong dan masyarakat pedesaan, kalau Denpasar kan yang dihadapi masyarakat perkotaan. Benar. Jadi ada satu hal yang lebih kuat tekanannya di sini. Baik pemirsa, tentunya semakin cepat pandemi ini berakhir itu adalah harapan untuk kita semua. Lantas apa yang harus dilakukan Pak kita masyarakat di Bali ini bersama-sama bahu-membahu untuk bisa segera lepas dari COVID-19 ini? Kita tahan dulu. Kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Bali.